Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang buku Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia, karangannya Dr. Rian Nugroho. Jadi dalam buku karangannya Dr. Rian Nugroho ini membahas tentang apa itu gender dan kenapa harus ada gender dan kenapa pula kita harus memahami gender itu sendiri. Sebenarnya bagi kaum perempuan, kita khususnya sebagai perempuan, apalagi perempuan pergerakan, jangan pernah lupa bahwa kita itu punya batasan-batasan tersendiri sebagai kaum perempuan gitu. Jadi gender ini di sini adalah sebuah kata yang diadopsi dari Eropa sana, kemudian dibawa ke negara Indonesia karena di Indonesia itu sendiri terjadi yang namanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Misalnya salah satu problematikanya itu adalah perempuan dilarang keluar malam, perempuan dilarang melanjutkan pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi, kemudian juga perempuan dilarang bekerja, tugasnya perempuan cuma ya di domestik saja kayak gitu. Tapi lagi-lagi ketika kita kaji secara detail yaitu bahwa perempuan itu adalah perempuan terbaik Tuhan kayak itu. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki beban ganda di situ. Perempuan dari pagi dia di dapur, kemudian juga harus bekerja ke sawah, kemudian juga harus bekerja ke kantor, kemudian juga harus mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Karena dalam buku ini, karangannya Dr. Rian ini, di sini ada strateginya bagaimana agar perempuan itu juga punya hak yang sama lah. Sehingga Impres Presiden tahun 1999 pasal 9 itu bahwa perempuan itu sudah punya hak baik di ranah publik, ranah domestik yang menjadi tugasnya kesehariannya di situ, samalah dengan laki-laki hari ini. Kemudian juga ada Impres tahun 2000. Nah, di situ dalam Impres tersebut perempuan sudah punya hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun dalam Islam sudah dijelaskan yang membedakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah ketakwaannya semata. Tapi di sini dalam buku Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya bahwasanya strategi di Indonesia itu adalah salah satu untuk menyelesaikan problematika yang ada di mana negara Indonesia itu membangun atau membuat atau menyediakan sebuah sarana kepada kaum perempuan. Salah satu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga Dinas Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu strategi yang digunakan negara Indonesia. Nah, jadi untuk kaum perempuan, jika kalian masih belum mengerti apa itu gender dan kenapa kita harus memahami gender, pertama ya kita harus baca buku ini kalau kalian pengen tahu. Tapi semoga dari apa yang saya review kali ini, saya ceritakan kepada para kaum perempuan dan laki-laki bahwasanya tugas perempuan dan laki-laki itu adalah sama, di mana harus saling bekerja sama antara satu dan lainnya, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi semoga problematika yang ada di Indonesia khususnya bagi kaum perempuan yang didiskriminasi lah, mari untuk kaum laki-lakinya atau sahabatnya dan juga sahabatinya kita saling berkolaborasi bagaimana agar problematika itu selesai kayak gitu. Nah, khususnya untuk mahasiswa pergerakan, di mana ini merupakan tugas kita yang katanya sebagai agent of change, agent of knowledge, dan juga agent of social control. Jadi hari ini mulailah dari diri kita sendiri, kemudian kita aplikasikan, kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana bahwa mindset yang seperti itu, bahwa perempuan gak boleh keluar malam, perempuan dilarang sekolah, itu harus kita rubah step by step. Pertama dari kita sendiri. Ketika ada niat, maka itu akan terrealisasi untuk semuanya. Bismillah, mari kita lakukan satu langkah perubahan. Jangan pernah takut, karena apa yang kita takuti itu belum tentu terjadi sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Hanya itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.